Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala bahwa pada hari ini Senin tanggal 11 Mei tahun 2020 kita masih mampu dan diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah atau pembelajaran secara daring. Dan tema yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah tentang dana desa atau DD dan alokasi dana desa. Diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, rekan-rekan mahasiswa mengerti apa itu dana desa dan alokasi dana desa. Kemudian apa pula perbedaan antara dana desa dengan alokasi dana desa? Perbedaan antara DD dengan ADD. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan nantinya dapat memahami maksud dan tujuan dari dana desa dan alokasi dana desa ini, serta mahasiswa diharapkan pula untuk dapat mengetahui untuk apa dana desa itu digunakan dan alokasi dana desa itu digunakan. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kita lihat bahwa pengertian dana desa seperti yang sudah dirincikan, diberikan oleh Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, bahwa dana desa itu merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten kota setiap tahunnya untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa pengertian dana desa ini, pertama, dana desa bersumber dari APBN. Yang kedua, dana desa diperuntukkan bagi desa. Dan yang ketiga, dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten kota atau ditransfer ke rekening kas umum daerah atau RKU kabupaten kota. Nah, sedangkan besarannya, mengapa masing-masing desa itu berbeda? Ada yang bisa mendapatkan 750 juta, ada yang 780 juta. Apa yang menjadi pertimbangan di dalam pengalokasian dana desa ini? Pertama, penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah penduduk sangat menentukan besaran dana desa yang didapatkan oleh masing-masing desa. Yang kedua atau selanjutnya adalah luas wilayah dan angka kemiskinan serta tingkat kesulitan geografis. Selanjutnya penggunaan dana desa. Barangkali ada di antara kita yang bertanya-tanya, untuk apa sih dana desa itu? Dan apa saja yang boleh digunakan dengan dana desa ini? Pertama, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Perlu kita sadari selama ini bahwa dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada desa, terutama di wilayah Riau, atau di desa-desa yang berada di wilayah Riau ini, 70% dana tersebut masih digunakan untuk aktivitas pembangunan, terutama pembangunan sarana dan prasarana. Dan 30% itu digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Namun, satu hal yang harus kita pahami bahwa dana desa tidak bisa digunakan untuk membangun gedung perkantoran aparatur desa.
Ini tidak dibenarkan. Sebab pembangunan kantor kepala desa itu sudah masuk ke dalam dana ADD atau boleh diambil dari dana ADD. Tetapi dana desa tidak boleh digunakan untuk pembangunan kantor kepala desa. Dana desa juga tidak bisa digunakan untuk pembangunan atau peningkatan kapasitas aparatur desa. Tidak boleh. Tetapi dana desa boleh digunakan untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prioritas pembangunan dana desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa. Oleh karena itu, yang menjadi atau perlu menjadi perhatian bagi kita hari ini adalah bahwa sebenarnya masyarakat berhak untuk bisa menikmati dana desa itu. Hanya saja banyak di antara masyarakat desa kita yang belum mengetahui bagaimana caranya atau strategi yang bisa dilakukan untuk bisa memanfaatkan atau menggunakan dana desa itu. Sebab selama ini yang terjadi adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, kesannya, sekali lagi, kesannya hanyalah berasal dari kepala desa itu sendiri. Padahal yang diharapkan dari dana desa ini adalah pembangunan yang dilakukan tetap melibatkan masyarakat. Selanjutnya, penggunaan dana desa. Barangkali ada di antara kita yang bertanya-tanya, untuk apa sih dana desa itu? Dan apa saja yang boleh digunakan dengan dana desa ini? Pertama, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Perlu kita sadari selama ini bahwa dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada desa, terutama di wilayah Riau, atau di desa-desa yang berada di wilayah Riau ini, 70% dana tersebut masih digunakan untuk aktivitas pembangunan, terutama pembangunan sarana dan prasarana. Dan 30% itu digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Namun, satu hal yang harus kita pahami bahwa dana desa tidak bisa digunakan untuk membangun gedung perkantoran aparatur desa. Ini tidak dibenarkan. Sebab pembangunan kantor kepala desa itu sudah masuk ke dalam dana ADD atau boleh diambil dari dana ADD. Tetapi dana desa tidak boleh digunakan untuk pembangunan kantor kepala desa. Dana desa juga tidak bisa digunakan untuk pembangunan atau peningkatan kapasitas aparatur desa. Tidak boleh. Tetapi dana desa boleh digunakan untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prioritas pembangunan dana desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa. Oleh karena itu, yang menjadi atau perlu menjadi perhatian bagi kita hari ini adalah bahwa sebenarnya masyarakat berhak untuk bisa menikmati dana desa itu. Hanya saja banyak di antara masyarakat desa kita yang belum mengetahui bagaimana caranya atau strategi yang bisa dilakukan untuk bisa memanfaatkan atau menggunakan dana desa itu. Sebab selama ini yang terjadi adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, kesannya, sekali lagi, kesannya
hanyalah berasal dari kepala desa itu sendiri. Padahal yang diharapkan dari dana desa ini adalah pembangunan yang dilakukan tetap melibatkan masyarakat. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD atau alokasi dana desa, bahwa di dalam melaporkan realisasi APBDes kepada Bupati atau Wali Kota, laporan realisasi APBD semester 1 itu setidaknya selambat-lambatnya bulan Juli sudah sampai kepada Bupati. Sedangkan laporan realisasi APBD akhir tahun paling lambat di bulan Januari. Nah, ini terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi desa. Di dalam melaporkan realisasi APBD desa ini, perlu dilampiri dengan laporan kekayaan milik desa, laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Dan laporan ini tentunya juga perlu disampaikan ke masyarakat. Saya kira demikian materi kita pada siang hari ini. Dan kepada rekan-rekan mahasiswa saya persilakan untuk bertanya. Barangkali ada hal yang perlu untuk didiskusikan lebih lanjut. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nirwana. Ingin bertanya di subbab dana desa dan alokasi dana desa. Yang pertama, apakah masih ada dana bantuan selain dana desa yang dialokasikan? Dan apakah boleh dana desa digunakan untuk membayar penghasilan kepala desa dan perangkat desa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diajukan dan saya kira pertanyaan ini cukup menarik sekali. Pertama, apakah ada dana lain selain dana desa? Baik, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa itu ada 1, PADES atau pendapatan asli desa. Oleh karena itu memang desa itu disarankan punya badan usaha milik desa atau badan usaha milik kampung kalau di Kabupaten Siak, atau bisa juga dengan nama lain badan usaha milik kepenguluan. Yang jelas masing-masing desa itu disarankan dan diharapkan punya badan usaha milik desa, sehingga dengan badan usaha milik desa itu sendiri dapat menambah dan menjadikan salah satu sumber PADES-nya atau pendapatan asli desanya. Yang kedua, alokasi dari APBN. Ini yang dimaksud dengan DD itu tadi. Yang ketiga adalah pembagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, kabupaten atau kota. Misalnya begini, di suatu desa ada pasar desa, dan itu dikelola oleh desa, maka pajak yang ditimbulkan oleh eksistensi atau keberadaan pasar tersebut dan itu menjadi salah satu sumber pemasukan bagi pemerintah kabupaten atau kota, maka desa juga berhak untuk mendapatkan dana atau pembagian hasil dari pajak dan retribusi daerah tersebut. Yang keempat ada ADD, alokasi dana desa. Yang kelima ada bantuan keuangan atau BANQ dari APBD provinsi dan APBD kabupaten. Kalau tidak salah, Provinsi Riau menganggarkan 100 juta untuk masing-masing desa di Riau ini. Dan itu disebut dengan BANQ atau bantuan keuangan. Yang keenam ada hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak lain. Ini juga termasuk
sebagai sebagai sumber pendapatan desa. Memang di kita jarang ada pihak atau para donatur yang menghibahkan sesuatu atau harta kekayaan atau harta miliknya untuk desa. Tetapi di tempat-tempat lain ada pihak-pihak tertentu yang menghibahkan tanah misalnya, bangunan atau rumah atau gedung misalnya untuk desa, dan itu bisa dimanfaatkan dan dipergunakan oleh desa. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua adalah, apakah kepala desa boleh menggunakan dana desa itu sebagai sumber penghasilan kepala desa? Jawabannya tidak. Kepala desa tidak boleh memanfaatkan atau menggunakan dana desa ini sebagai sumber pendapatannya. Tidak boleh. Sebab pendapatan kepala desa dan aparatur desa itu boleh diambil dari alokasi dana desa. Begitu juga halnya dengan pembangunan gedung, pembangunan kantor kepala desa, tidak boleh diambil atau digunakan dari dana desa, tetapi boleh digunakan dari alokasi dana desa. Beberapa hal ini sering terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan di kita, di mana biasanya terjadi dalam tanda kutip penyalahgunaan terhadap dana desa ini, karena memang jumlahnya yang sangat fantastis. Tetapi kalau Anda sering membaca pemberitaan di media, tentu Anda pernah mendengar berapa banyak kepala desa yang berkasus karena terjebak dan terjerembab karena masalah dana desa ini. Oleh karena itu, kepada masyarakat diminta untuk betul-betul mengawasi penggunaan dana desa ini seefektif mungkin, dan kepala desa dan aparatur desa berhak atau berkewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat, memberikan pelaporan kepada masyarakat. Oleh karena itu memang disarankan kepada kepala desa dan aparatur desa itu untuk membuat suatu papan informasi tentang penggunaan atau rincian penggunaan dari dana desa yang sudah dilakukan selama ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Barangkali kawan-kawan yang lain masih ada yang ingin bertanya, saya persilakan.